Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga di sana baik-baik saja, nggih. Baik, kemarin membahas tentang KD1, yakni menjelaskan tentang penurunan Al-Quran. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KD2, yakni mengenai penulisan Al-Quran. Jadi tentu beda nih antara penurunan dan penulisan Al-Quran. Kalau yang kemarin kan penurunan Al-Quran, kalau yang ini selanjutnya ini KD2, masuk KD2, yakni penurunan Al-Quran. Jadi sekarang kita akan fokus pada materi sejarah penulisan Al-Quran. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, maka kita akan review atau kita mengulas dulu materi yang sebelum-sebelumnya. Ini saya punya satu pertanyaan, yakni bagaimana pendapat para ulama mengenai metode penurunan Al-Quran. Ini seperti biasa, saya tunggu dikirim jawabannya di WA group seperti biasa, diketik. Saya hitung 1, 2, 3. Terkait dengan pendapat para ulama mengenai penurunan Al-Quran, itu sudah saya jelaskan minggu kemarin bahwasanya pendapat para ulama mengenai metode penurunan Al-Quran itu ada 3, yakni yang pertama diturunkan pada malam Lailatul Qadar, terus yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 20, 23, dan 25. 20, 23, 25 itu maksudnya apa? 20 kali, maksudnya 20 kali itu 20 tahun dan 20 kali malam Lailatul Qadar. Terus 23 itu 20 tahun dan 20 malam Lailatul Qadar. Terus 25 yakni 20 kali dan 20 malam Lailatul Qadar. Tuh. Terus yang ketiga yakni diturunkan secara berangsur-angsur dan dalam berbagai waktu. Maksudnya apa? Ini melihat sesuai dengan kondisi waktu Nabi, melihat sikonnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Nabi. Terus ada juga yang berpendapat bahwasanya proses penurunan Al-Quran itu dibagi menjadi 3 tahap dalam 3 tingkatan. Maksudnya apa? Yakni yang pertama yaitu di Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud adalah tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamainya atau bisa masuk ke dalamnya. Terus yang kedua yakni Baitul Izzah, yang mana Baitul Izzah ini adalah langit dunia. Terus kita masuk lanjut ke yang ketiga, yakni dia turunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Ini berhubungan dengan Baitul Izzah tadi, yakni malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad yang ketiga ini, tahap ketiga, Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam dialek. Dialek itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan logat. Kalau bahasa Arab disebut dengan lahjah. Kita tahu bahwa bangsa Arab mempunyai banyak berbagai suku, yakni diantaranya suku Quraisy, suku Himzal, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Yang kedua, Mushaf Al-Quran yang saat ini kita pegang telah melampaui sejarah panjang dan penuh tantangan dalam penyusunan dan penulisannya. Jadi sudah kita ketahui bahwa penurunan Al-Quran ada beberapa pendapat juga, ada beberapa tahap juga. Begitupun dengan penulisan gitu. Yang ketiga, Mushaf Al-Quran yang kita gunakan di Indonesia telah berstandar menggunakan Rosem Usmani. Biasanya memang kita ketahui kebanyakan di Indonesia itu menggunakan Mushaf Usmani dengan kiroah Imam Hafiz menggunakan Imam Ashim. Biasanya kalau kita kiroah sab'ah itu kita tahu ada menurut Imam riwayat Ashim dengan mengikuti Hafiz. Sejarah penulisan Al-Quran. Sebelum kita masuk pada periode masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Utsman, kita harus tahu definisi penulisan Al-Quran.
Definisi penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai, lalu dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau lembaran-lembaran yang sudah berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini itu melewati 3 fase. Yang pertama masa Nabi Muhammad SAW, yakni peran hafalan lebih dominan dibanding tulisan. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW ini para sahabat itu lebih hafal, lebih dominan ke hafal daripada menulis. Terus medianya itu pelepah kurma. Pelepah kurma itu apa? Dari daun kurma gitu kan. Terus kulit dari binatang ternak itu, terus permukaan batu cadas atau tulang belikat unta. Jadi ada juga ditulis di tulang-tulang hewan gitu. Termasuk yang di orang Arab itu biasanya kan unta, itu tadi tulang belikat unta. Terus yang kedua pada masa Abu Bakar terjadi banyak peran dan banyak hufat yang meninggal. Jadi pada masa ini memang gimana ya? Jadi terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak syuhada dan para hufat atau orang yang menghafal Quran yang meninggal atau gugur. Terus Abu Bakar memerintahkan mengumpulkan Al-Quran. Jadi pada masa ini juga Abu Bakar merasa takut gitu kan. Jadi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan atau menjilidkan Al-Quran. Dan sahabat Umar merekomendasikan untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan Al-Quran yang tertulis dalam berbagai media, baik itu potongan kulit, pelepah kurma, terus permukaan batu ataupun tulang belulang hewan. Terus masa Utsman bin Affan. Jadi pada masa sahabat Utsman ini beliau juga meminta atau menyuruh sahabatnya untuk mengumpulkan mushaf-mushaf dari berbagai banyak media. Terus pada masa Khalifah Utsman bin Affan juga beliau ini mengikuti atau mengambil dialek suku Quraisy dalam mushafnya. Sekian kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.